kata Allah, idealisme terbaik. Kan gitu kan? Iya. Yang ideal itu Ideal. Quran. Quran. Jadi nggak usah lagi kita cari-cari idealisme, ribet kali kita mau ciptakan idealisme, Iya. capek betul kita merangkum Betul. untuk jalan hidup kita. Allah sudah bekali Siapkan. kita semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini saya bersama Bang Budi. Seperti biasa akan membahas sesuatu yang ya berjalan aja lah, kita mau bahas apa. Langsung ke Bang Budi untuk menghemat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bergantian lah kita nih ya. Orang kerja sip-sipan ya kan. Gak apa-apa, yang penting kan apa yang disampaikan ya kan, Bang. Iya. Oke. Langsung aja, Bang. Hmm. Ya kan? Karena udah nggak asing lagi lah pula sama Bang Budi kan. Jadi bicara tentang ujian ini, Bang. Ujian. Sesuatu yang dekat dan lekat dengan manusia, Bang. Betul ya kan? Iya betul. Namanya manusia hidup pasti diuji. Kan kata Ya. Quran senantiasa diuji itu ya kan? Iya. Nah, tapi dalam ujian itu kan kita masing-masing nih akuisisi ke diri sendiri. Maksudnya tergantung ilmunya, tergantung pengalamannya barangkali ya kan. Ada orang yang menyikapi ujian itu sebagai peluang untuk naik kelas kan gitu kan. Iya, Ada orang nyikapi ujian itu sebagai bentuk kasih sayang Allah, karena kalau nggak diuji dia nggak dekat ke Allah katanya kan gitu. Iya. Ada juga orang nyikapi ujian ini sebagai ini apa ya, nggak sayang Allah sama aku nih, nah gitu. Ini berat kali nih, nggak sanggup apa gitu-gitu, ujungnya jadi sarana ngeluh apa segala macam ya kan, masing-masing kan Bang. Iya Nah, betul. pertanyaannya cemana lah kita nyikapi ujian itu, atau tips untuk mengatasi ujian, nah gitu. Ujian. Silakan Bang. Kalau bicara ujian tentu kalau kita contohkan di umumnya itu nggak lepas dari dunia pendidikan sebenarnya kan. Ya, Kan gitu betul, kan. betul. Kalau di bahasa agamanya itu lebih ke bahasa tarbiyah. Kalau bahasa umumnya pendidikan lah ya, pendidikan. Artinya setiap orang boleh-boleh saja mengakuisisi bahwa apapun yang dia rasakan, yang dia terima, baik itu penderitaan mau apapun lah, diakuisisi sebagai ujian. Tapi belum tentu kan. Belum tentu ujian gitu? Belum tentu ujian. Karena gini dia, secara apa ya, akademis saja lah. Sepantasnya, selaiknya orang diuji itu biasanya karena udah punya bekal biasanya. Iya betul, Kan betul. gitu kan. Ya belajar dulu. Belajar dulu, diuji. akhirnya dia kalau di kuliahan itu apa namanya itu? SKS. SKS gitu. Minimal dia mengikuti Ya, pelajaran betul. itu baru masuk ujian kan gitu Betul, kan. betul. Nah sebenarnya pada manusia juga sama prosesnya seperti itu. Enggak langsung hari ini kita ujuk-ujuk akuisisi. diuji gitu? Oh enggak lah. Oh. Kalau enggak Allah zolim. Artinya kita enggak ada persiapan, kita enggak memiliki kemampuan, akhirnya gitu dikasih masalah buat kita ya, kita kalang kabut akhirnya kan. Iyalah kalau Nah jadi orang kalau ujian nggak belajar kalang kabut Bang. Iya kalang kabut. Kita nggak masuk aja beberapa kali udah kalang kabut. Iya betul, nggak Artinya kita ikuti ya. nggak ada bahan apapun untuk menjawab kan Iya, gitu iya. kan. Nah di kehidupan juga seperti itu. Sejak awal Allah sudah kasih potensi untuk menghadapi ujian itu gitu. Jadi kita sebenarnya dalam diri kita, kalau saya berapa kali saya tampil banyak potensi yang kita miliki di nafs kita ini. Nah satu di antaranya itu untuk menghadapi ujian. Jadi kita ambil contoh aja satu ayat gini dia, di surah Al-Insan lah ya, Al-Insan ya. ayat 2 itu, surah 76 ayat 2. Coba kita cek ya. Al-Insan ayat 2 ya. Ujung-ujung nih Bang ya. 76 ya kan? Iya, iya. Langsung aja Bang. Langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan khalaqnal insan, manusia min nutfah ti amsyad, dari nutfah yang bercampur. Allah pertama menggunakan kata kholako. Iya. Coba lanjut aja dulu. Nanti saya jelasin. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Setelah sempurna dalam penciptaan fisik, maka Allah katakan akan kami uji. Nabtalihi faj'alnahu. Maka kami kreasi
Insan itu. Ah, ini yang saya katakan tadi, lompat aja dulu kata Iya. kholaqo dengan kata ja'alna perbedaannya. Oh, Karena dia mirip artinya nih, Bang, ya? ada terjemahan-terjemahan Iya. kadang-kadang, kata kholaqo juga diterjemahkan dengan Sama kata ya? mencipta, Iya. ja'alna juga mencipta. Iya. Beda dia. Kata kholaqo ini lebih kepada pencipta awal dia. Artinya penciptaan awal. dari awal yang dia beranjak dari tiada menjadi ada. Nah, itu penciptaan biasanya menggunakan kata Oh, kholaqo Allah. yang belum ada jadi ada, Quran kholaqo. itu biasanya menggunakan kata kholaqo. Berbeda dengan kata Hmm. ja'alna. Iya. Fisiknya udah ada, bentuknya sudah ada, hanya saja dikreasi, dimodifikasi bahasa kata ya. Modifikasi, Dikreasi, iya. diperbaiki lagi. Ya apa? Kalau kita Ubah lah, bukan modif, dirubah, maksudnya diperbaharui lagi dia. oh, recycle lah ya. Jadi ini kalau kita cerita ini kan sebenarnya ayat ini ayat penciptaan awal manusia ya, Iya, secara fisik ya. secara fisik ya. Nah, kami kreasi dia setelah dia nutfah tadi tercampur, jadilah janin, maka dikasihlah satu potensi. Oh, Katanya. Apa kata Qur'annya? sami'an basiro. Sami'an basiron. Mendengar dan melihat. Kalau secara umum kita bacakan gitu kan. Ya kita nggak totalitas untuk menyalahkan terjemahan itu, karena gini, banyak ketika dialog-dialog di luar itu kadang-kadang, loh kenapa ya bayi itu ketika kita panggil, Iya. kan ada Masih bayi dalam perut nih. nggak pun dalam perut, udah lahir. Kalau dalam Oh. perut kita kan nggak ngerti reaksi dia ya, Iya. itu hanya ibunya. Kita udah lahir, anak kita masih Heeh. kecil-kecil itu, kalau kita panggil di awal-awal, dia bukan langsung Carian. melihat, dia masih kecarian. Iya, Artinya dia betul. sumber suara itu dari mana? Iya, betul, nyari dia. Ini yang membuktikan satu hebatnya Quran itu. Ini kan menggunakan kata sami di awal. Basor, kalaupun diartikan tadi mendengar dan melihat, Iya. ya makanya saya katakan tadi nggak 100% salah. Iya. Cuman kita mau tarik agak dalam sedikit ini. Heeh. Karena ini sebuah potensi sebenarnya. Potensi. Nah, untuk menghadapi ujian, karena kata Allah manusia itu bakal senantiasa akan diuji. Nah, betalihi itu dia, Bang, ya. Hanya saja kami kreasi, kami bekali manusia itu dengan sami'an. Ini Jadi, perangkat tadi yang membilang. Iya, yang pertama sami dulu. Sami itu kalau mendengar ada perbedaan dia, kata sami mendengar, kalau saya artikan lebih kepada daya dengar ya. Daya dengar. Bisa bedakan itu Kim, misalkan. Mendengar dan daya dengar, karena kalau mendengar dia hanya menggunakan perangkat secara fisiknya, fisik, ya. telinga biasanya. Misalkan saya contoh gini, saya baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Hakim dengar? Kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu mendengar, itu hanya menggunakan, kalau bahasa pandangnya talingo gitu ya. Kalau bahasa Qur'annya biasanya menggunakan kata ajnun ya. Oh iya, fisiknya ya? Iya, fisiknya. Nah, ini sami, beda, daya dengar, kemampuan menyimak. Karena katanya sami itu menyimak. Menyimak. Oh, bukan cuma dengar. Jadi kalau kemampuan mendengar dia itu, jadi dia bukan terletak lagi pada fisik, dia nggak ngaruh lagi pada fisiknya itu. Daya simak gitu. Daya simaknya itu dia. Karena satu diantaranya Allah menggunakan sifatnya Allah asami. Asami, iya. Kan ini digunakan Allah juga. Iya. Diberikan juga potensi ini sama kita. Hanya Betul. saja barangkali daya simak kita dengan daya simak Allah beda. Ya, pasti. Daya dengar kita dengan daya dengar Allah beda. Betul. Nah, daya simak inilah yang sebenarnya potensi awal untuk menghadapi ujian. Oh, ini bekal tadi yang bilang. Contoh misalkan gini. Iya. Tadi yang saya ucapkan tadi Bismillah, itu kan hanya menggunakan pendengaran, dalam arti kata perangkat telinga tadi ya. Nah, ketika menggunakan daya simak, dia bukan hanya pada suara yang dia tangkap oleh telinganya, hanya saja inti apa yang dia dengar itu dia mampu menerjemahkannya itu. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Berarti memang iya sih suaranya Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada pesan sana. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kan gitu kan? Bahwa Allah itu, ismun Allah itu Rahman Rahim. Kan ada pesan di sana. Iya, betul, ini orang-orang yang sudah mampu mengasah daya simaknya ini sudah bisa seperti itu dia. Menangkap sesuatu hal, baik itu peristiwa, baik itu suara. Iya. Biasanya Allah untuk menyimak sesuatu itu nggak harus melulu dengan suara. Iya, betul. Bisa dari
kejadian kan, Betul, peristiwa. peristiwa, betul. Baik kalau baru-baru ini misalkan gempa bumi yang Iya. terjadi di mana nih? Cianjur kemarin. Cianjur kemarin. Nah, bagi orang-orang yang mengasah Iya. potensi daya simak ini, Iya. dia mampu menangkap itu. Ini pesan apa yang sedang disampaikan Allah dengan musibah ini? Bukan cuma lewat, oh itu ada gempa, korbannya sekian, nggak cuma itu ya Bang ya? Iya. Nah, balik lagi kita ke kata ujian tadi. Nah, Heeh. orang-orang yang bisa memastikan bahwa yang menimpa dirinya itu adalah sebuah ujian atau Iya. tidak, Iya. ini orang-orang yang sudah menggunakan mempotensialkan daya samiknya ini. Daya simaknya betul-betul Iya. dipakai gitu. Bisa Betul-betul make lah ya. bisa make, udah bisa dipergunakan dan potensi memang dia. Kalau kuping rata-rata bekerja ya kan, Ya cerita bekerja lah, telinganya semua orang pendengaran, bekerja iya. kan, kecuali orang-orang yang tadi memang secara fisik dari kecil dia memang Ya, tuli misalkan. betul. Tapi dia kan bukan berarti daya simaknya nggak bisa kan? Ya, Kan bisa dari pandangan dia betul, kan? betul. Kelanjutan nafasnya ya kan. Iya. Iya, betul. Nah, itu kemampuan pertama. Jadi nggak Hmm. gujuk-gujuk ujian. Nah, Iya, jadi betul. samik Nggak di sini tiba-tiba ujian, bukan ujian dadakan gitu lah ya. bukan lah, nggak ada istilah ujian dadakan kalau dari Allah. Allah nggak zolim, masa tiba-tiba kita dikasih musibah, kita nggak sanggup apa-apa. Berarti kalau dosen ngasih ujian dadakan zalim. Nah itu kalau kita kaitkan dengan beberapa kajian saya di Ma'rifatun Naf itu, ini satu potensi yang kelebihan manusia yang diberikan Allah itu Iya. memiliki atau diberikan potensi sama Allah itu kemampuan menyimak. Baik itu peristiwa, baik itu suara atau apapun. Itu bekal dia untuk menghadapi ujian yang bakal Iya, senantiasa dihadapinya. Kasih satu ini, didengarkan ini, sep. Nah, apa yang bisa kau ambil? Gitu ya kan? Iya. Bukan, oh bagus. Oh, tadi dia ngomong ini, bukan cuma itu ya Bang. Iya. Tapi mampu ngambil dari itu, oh apa ternyata ini Iya. pesannya. Iya. Apa yang bisa kau ambil dari sini? Itu yang bisa, udah bisa make daya simaknya tadi. Iya. Oke. Dan daya simak ini lebih kepada apa ya Kim ya? Kalau saya memang dituntut kesabaran betul ini daya simak. Ngasahnya itu. Iya. Iya kan? Artinya gini loh. Kan nggak hari betul-betul ini dia kalau bisa kita, gitu kita kan? artikan aja mendengar, sulit kali kita kadang-kadang untuk coba belajar mendengar apa kata orang lah dulu. Artinya ketika orang bicara kita coba dengeri aja kan ribet. Malah harusnya gampang Bang ya. Kan cuman diem, ya dengerin aja kan gitu kan? ngantuk biasanya. Ya contoh pemeriksa lah ketika melihat kita gini. Iya, betul. Malah lebih enak bercakap ya. Wah, ya kan? Lebih enak cakap. Makanya saya bilang melatihnya agak sulit ini. Betul. Tapi potensi itu ada daya simak. Tinggal kita makanya. Tinggal kita. Latih, diasah gitu Bang. Iya. Oke. Kalau enggak kalau Allah itu seperti kita manusia ciptaannya ini, ya ngapain pula dengeri kita itu, udah ada kita doa-doa kita itu tak apa-apa aja yang kita. Allah sami ya. Terima semua ya kan. Dengar semua. Didengar semua kita. Apapun keluhan kita, apapun permintaan kita, apapun penyampaian kita, apapun aspirasi dari makhluknya itu tetap didengar. Iya. Nah kita coba itu. Betul. Jadi apapun pesan yang disampaikan Allah, baik dari musibah, baik dari apapun yang kita rasakan, baik itu menimpa orang lain, keluarga kita, bahkan kita sendiri, itu harus mampu. Samiknya main ya. Samiknya main, ini pesan apa yang mau disampaikan Allah ke kita. Betul. Itu perangkat pertama untuk menghadapi ujian. Oh, yang kedua di lafaz berikutnya aja langsung. Basiro. Yang diartikan di situ melihat. Melihat, ya. Ya. Kita tarik juga agak dalam sedikit. Samalah tadi ya. Kata basoir ini banyak di Quran. Selalu ini banyak yang gandeng juga sami'an basiro. Sami'an basiro, ya. Sami'an basiro itu lebih banyak digunakan oleh Allah. Di ayat ini memang satu potensi yang diberikan Allah kepada manusia hasil ciptaannya. Basoir melihat. Basoir ini dia gini. Sama dengan sami tadi, dia bukan melihat, bukan hanya sekedar kemampuan melihat, tapi daya melihat, kemampuan atau daya pandang. Kalau saya artikan gitulah, daya pandang, apa bahasa yang lebih tepat? Apa ya? Misalkan contoh gini loh Kim, kalau kita menggunakan instrumen fisik, melihat itu biasanya mata ya. Mata lihat, misalkan gelas, kopi, ya udah sebatas itu dia. Kemudian kita terbatas biasanya, kena dinding, kena apa, ya biasanya terbatas. Nah, daya pandang ini bukan seperti itu. Dia mampu melihat sesuatu itu jauh ke depan.
Misalkan gini, akan ada orang-orang yang menciptakan satu sistem atau pola hidup Berangkat, untuk dirinya kan gitu kan. Iya. Ini ke depan aku bakal jadi ini. Ada Kan ada itu. Itu yang perencanaan. dimaksud daya pandang sebenarnya. Iya, iya. Lebih tepatnya apa ya kalau bahasa akademisnya? Idealisme apa istilahnya? Idealisme. Idealisme. Oh. Iya, yang biasa Iyalah, digunakan daya oleh pandang, akademis iya, idealisme. betul, idealisme. Iya kan? Iya, iya. Kan coba-coba orang beridealisme artinya karena ada sesuatu sistem yang dia ciptakan atau rujukan apapun lah Iya, yang dia betul. lakukan itu jadi idealisme buat dia. Yang It akhirnya jadi ideologi kan, Iya, betul. yang dia mau lakoni. Betul. Nah, manusia punya kemampuan itu. Jadi kalau tadi Basoir itu idealisme, kan masih belum jelas ini Bang. Apa rupanya idealismenya? Loh, semua orang punya Kim, karena itu potensi. Hanya Ya. saja kita kan mau yang ideal, idealisme manusia itu sebenarnya apa? Iya, namanya. Kalau mau ditarik Ya, lebih betul, jauh betul, ini ya. betul. Karena beda-beda Bang idealismenya. Oh ya, ya pasti. Nah, itu makanya tadi Maksud ini saya belum gini, selesai. kalau di awal kita jelasin dulu ini. Memang Oh, potensi itu ada. gitu. Tadi daya simak oke, daya pandang oke. Betul. Kita bisa ciptakan itu. Tapi kalau mau ideal, idealisme yang ideal itu yang bagaimana sih? Nah, itu pertanyaanku tadi. Allah jawab, itu Quran itu detail. Di ayat berikutnya? Di surah ke-7 ya, Al-A'raf ya, Al-A'raf 203 kalau nggak salah saya. Buka lagi. Al-A'raf 203 kalau nggak salah saya coba lihat cukup dulu panjang ya. nih Bang. Coba baca. Baca aja ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayah. Dan jika tidak kalian datangi mereka dengan ayat, qalu laula tabaitaha. Mereka akan berkata, mengapa tidak kalian pilih atau buat sendiri ayat itu? Qul innama attabi'u ma yauha ilayya min rabbi. Nah, itu kan perintah dari Allah ya kepada Rasul. Konteksnya ketika itu ya Rasulullah Muhammad pastinya. Qul innama, katakan, nyatakan, sungguh hanyalah ittabi'u, aku ngikuti. Ya. Ma, apa saja yuha, yang diwahyukan. Ya. Ila mirabbi, dari Robku, dari pentarbiahku, dari Allah sang pendidikku, kan gitu deh. Ya. Itu yang suruh ungkap kepada kaum tadi itu. Kaum, ya betul. Baru kalimat berikutnya. Ini stretching kita di sini sebenarnya. Hadza basairu. Saya menggunakan kata basoir Allah di sini kan. Saya mau ambil kata basoir tadi sama ya sebagaimana yang saya katakan tadi, kata basoir itu banyak. Hadza basoir. Ini hadza ini kata tunjuk. Kata tunjuk dekat ya, ini isyarat dekat gitu. Hadza apa itu? Quran. Basoir. Mir Rabbikum. Ini pernyataan kepada orang-orang tadi. Ya, inilah sebenarnya basoir itu. Inilah sebenarnya idealisme yang harus kalian pegang itu dari Rabbmu. Idealisme ideal tadi ya. Jadi idealisme sebuah pandangan hidup kan gitu lah. Karena kita mampu menciptakan, mampu membuat pandangan ke depan. Bahkan jalan hidup kita bisa kita tentukan kan gitu kan. Tapi yang ideal itu yang mana? Kata Allah, haza. Kata tunjuk dekat. Karena ini Rasul yang ngomong tadi di atas udah bahwa Rasul itu berjalan itu sesuai dengan wahyu. Dia tabi kepada wahyu. Artinya idealisme dia itu ya wahyu. Oke. Kan gitu kan? Betul. Jadi kalau kita lanjutkan ayatnya itu coba wahuda warahmah. Dan dia sebagai petunjuk. Jadi idealisme tadi, Quran sebagai idealisme kita, itulah petunjuk kita. Kalau kemarin beberapa ustadz udah diterjemahkan kata hudan ini ya, yang arti sangat mendasar itu adalah petunjuk, bahkan yang tertinggi itu adalah mampu mengendalikan kita. Dia sebagai pembimbing yang akhirnya mengendalikan kita. Oke. Jadi pengendali dia. Dan dia rahmat. Jadi kalau kita balik tadi ke
76 tadi, surah 76 Al-Insan ayat 2, bahwa ketika mau diuji, kita sebenarnya sudah diberi 2 potensi. Iya. 1, daya simak. Iya. 2, kemampuan kita membuat atau menciptakan pandangan ke depan yang kita jadikan sebagai idealisme hidup kita. Kata Allah, idealisme terbaik. Kan gitu kan? Iya. Yang ideal itu Quran. Jadi nggak usah lagi kita cari-cari idealisme, ribet kali kita mau ciptakan idealisme, capek betul kita merangkum untuk jalan hidup kita. Allah sudah bekali kita semua itu. Betul. Jadi Allah, disitulah rahman rahimnya Allah itu. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah, nggak serta-merta dilepas gitu aja langsung dikasih musibah, diuji, jebret-jebret, ujian apa, orang kita nggak bisa apa-apa. Betul. Maka dikasih kita bekal kan, sami basor, supaya kita bisa hadapi ujian itu. Kuncinya untuk menghadapi ujian, kalau memang kita akuisisi itu ujian dari Allah, kuncinya tidak bisa tidak kecuali menggunakan 2 potensi tadi. Sami basor. Sami itu daya simak. Ini pesan apa Allah yang sedang Allah sampaikan kepada kita yang sedang mendapat ujian. Kemudian jalan keluarnya menggunakan apa kita ini? Tentu menggunakan Quran. Tapi cantiknya Allah di ujung kalimat itu, coba lihat. Liqaumi yu'minun. Itu hanya bagi orang-orang yang mukmin. Beriman. Yakin, kita anggaplah misalkan terjemahan yang sangat mendasar kata iman itu kan yakin ya. Itu pun bagi kaum-kaum yang yakin. Yang yakin. Kan gitu kan? Kalau nggak yakin, ya udah pakai idealisme ente lah. Iya. Akhirnya kita tanya ke sana, tanya ke sini, ini konsep siapa yang nggak beres segala macam lah. Kan gitu kan? Betul. Padahal Allah udah kasih solusi. Berarti ini perangkatnya Bang ya? Iya. Ini perangkatnya. Iya. Jadi siapapun hari ini kita yang ngaku muslim, apalagi kita sudah mengaku pada level beriman, maka seyogyanya idealisme kita itu, basoir kita itu, basoir itu kita artikan idealisme tadi. Betul. Tidak lain tidak bukan adalah risalah, adalah kitabullah, adalah Quran itu sendiri. Iya. Jadi sebetulnya ini modal menghadapi ujian. Iya. Tapi langkah awal potensialisasikan dulu daya simakmu dan daya pandangmu kan gitu. Iya, betul. Basiro kan gitu Bang. Nah, itu kita latih, tentu belajar lah. Artinya ya untuk melatih daya simak ini ya sering-sering lah ke majelis taklim. Kita dengar aja dulu. Asah ya Bang ya. Iyalah, di awal-awal barangkali kita masih mendengar sebuah alunan ayat-ayat suci Quran yang dibacakan oleh qori, betapa indahnya kan gitu kan. Betul. Lama-lama kita pingin tahu ini terjemahannya apa. Kan gitu kan, tafsirnya apa. Lebih mendalam lagi, ini pesan apa yang mau disampaikan ke Allah. Kemudian baru kita. Itu kan ayat kauliyah ya, artinya yang di Quran. Kita belum lagi pesan-pesan Allah secara kauniyah. Di bumi ini kan banyak pesan Allah. Nanti ayat Allah. Jelasin itu Bang. Gitu ya. Belum sampai sana kita bahas. Oh belum ya. Belum. Tapi itulah tadi kalau mau cara ya kan. Tapi itu sedikit lah bocorannya. Saya pikir itu tadi kalau mau menghadapi ujian. Jadi jangan dulu kita kegeeran hari ini segala sesuatu itu ini ujian buat kita ya. Belum tentu juga ya Bang ya? Belum tentu. Dikatakan ujian dari Allah itu ketika kita nanti menghadapinya menggunakan perangkat itu. Baru kita bisa tentukan ini ujian. Jangan-jangan ajab dari Allah nih diingati bolak-balik. Betul. Dikasih ajab sekali. Berarti mengatakan itu sebuah ujian itu juga termasuk kepedean ya Bang ya? Kepedean bisa. Kalau kita belum pakai ini kan gitu kan? Kepedean belum pakai perangkat. Karena ini juga nggak mungkin kita di ujian di satu kelas ketika kita nggak memenuhi syarat untuk situ. Contohnya tadi sekian SKS dulu kan gitu kan, nggak boleh absen dari sekian, terus bayar uang ujian kan gitu kan, ada syarat-syarat ini kan. Kalau enggak baru bisa ikut ujian kan gitu. Berarti ini juga ya kan? Kalau kok nggak pakai inimu sama dia nggak pegang ini, ya jangan, bukan berarti itu ujian. Jadi itu ajab tadi itu tadi. Kadang-kadang karena kebodohan kita. Betul, kecerobohan kita kan gitu kan. Akhirnya ya sesuatu hal yang tanpa ilmu kita lakukan, akhirnya masalah muncul ke kita. Kita anggap itu ujian. Loh, zolim lah Allah kayak gitu. Sikit-sikit kita diuji, Padahal kita yang tak pakai ini ya kan, kita nggak pakai perangkat yang lokasi itu tadi. Jadi disitulah Rahman Rahimnya Allah. Jadi mau diberi ujian pun kita dikasih sebuah potensi samian
basiro, Basiro. dua potensi itu. Saya pikir itu. Oke, closing kita. siap. Ada pesan-pesan lagi, Bang? Saya pikir udahlah Udah ya, kita udah. tutup lah itu. Jelas memang kalau Iya. udah ngobrol ngomong Budi ini clear dia gitu. Ya, Ikhwanul Akhwat Fiddin, itu tadi obrolan bersama Bang Budi. Ternyata ada dua perangkat yang Allah siapkan, dua model untuk menghadapi ujian. Nah, gitu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu ke video berikutnya. Itu saja. Binasri minallah wa taqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.